Tuhannya. Apa gunanya kalian tuh sholat kalau kamu nggak kenal siapa Allah? Ini bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahaduratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala wajhihi wa uladi wa dzurriyyati wa jannatihi usun sairil awliya syadallahu mausalin wa jannal malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi zaman wa amiru min hadza mawsul babin fi dairati bani masum al hadrati abina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina silsilatina wa dzurriyyatina usuna kubur minhum thumma al hadrati jamu stadina wa masyayikhina usun sayyidi saduta sabun sarimana wa sayyidi simhani kalimat wa sayyidi musamjam sayyidi syah ahmad sayyidi basim blitar wa sayyidi sadutul hatim sayyidi boro wa sayyidi sadurusi atikrab ya yogyakarta wa sayyidi syar sukat wal bani mas wa nusul ma'alif wajal kitab syekh al-ghiyab bin salih al-jazairi masyayihim masyayikhan masyayikhan mintasi silatim wa zuriyatim radiyallahu anhum wa nafanallahu bihim wa bi'un menemarokati wa surarihim wa nuwarihim wa alam fidarim malak fadli hajatina wa hajatikum min hawaii dunia wal akhirah wa jami' ahli al-mahdarussalam biqwalu bani masur radiyallahu anhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif fi kitabihi wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fi dharain. Amin. Ngajengaken pengaosan kula wingi halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul awwalu utawi iki iku pembahasan kang kawitan fil imani ing dalem nerangake billahi marang Allah subhanahu hale maha suci sinten Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah. Kula ngaos niki singen tahun 2004. 17 bulan 9 itu napa? November. September. 17 September 2004. Fil imaning dalam nerangake billahi fil imaning dalam nerangake iman billahi marang Allah subhanahu wa ta'ala suci sinten Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah. Sin soal kaifa iku hale kaya apa al imanu utawi iman billahi marang Allah subhanahu hale maha suci sinten Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah. Jim jawab huwa utawi al imanu billahi subhanahu wa ta'ala iku anak kita yen to nekotake sapa kita anna Allah ing sak temene Gusti Allah subhanahu hale maha suci sinten Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah. Iku mutasifun persifatan sinten Gusti Allah bijami sifatil kamali kelawan sekabehane pira-pira sifat kang sempurna wa munazzahun lan bersih apa zate Allah anjami sifatin nuqsani saking sekabehane pira-pira sifat kekurangan. Bagaimana cara meyakini iman kepada Allah? Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwasannya cara kita beriman kepada Allah, yakin kepada Allah adalah dengan cara kita meyakini bahwasannya Allah itu dikenal melalui karakteristiknya, melalui ciri-cirinya, melalui sifatnya. Sifat niku ciri-ciri utawa karakteristik. Bahwasanya secara umum Allah itu sifat Allah atau ciri-ciri Allah atau karakteristik Allah yang paling mudah adalah bahwasanya Allah itu memiliki semua ciri-ciri utawa karakteristik atau sifat yang sempurna. Yang sifat-sifatnya atau ciri-ciri Tuhan itu bersih dari perkara atau hal-hal yang bangsa kekurangan, yang hal yang berkekurangan. Kekurangan itu nopo? Allah kok merasa sakit, Allah kok miskin, Allah kok mati, Allah kok takut, Allah kok lapar, Allah kok melahirkan. Itu kan bangsa-bangsa hina, bangsa makhluk.
Sin soal kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Kaifa iku hale kaya apa? Al imanu utawi ngimanake. Al imanu utawi iman billahi marang Allah subhanahu hale maha suci sinten Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah. Tafsilan kelawan perincian. Jim jawab, wa utawi al imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan iku anak takida yen to nekotake sapa kita, yen to nekotake ya kita meyakini annallaha ing sak temene Gusti Allah subhanahu wa ta'ala suci sinten Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah iku mausufun zat kang duweni sifat bil wujudi kelawan sifat wujud wal qidamilan sifat qidam wal baqailan sifat baqa wal mukhalafati lil hawaditsi lan sifat mukhalafatul lil hawadits wal qiyami bi nafsi lan sifat qiyamuhu bi nafsi wal wahdaniyati lan sifat wahdaniyah wal hayati lan sifat hayat wal ilmi lan sifat ilmi wal qudrati lan sifat qudrah wal iradati lan sifat iradah was sam'i lan sifat sama' wal basori lan sifat basor bil wujudi kelawan sifat ono wal qidami lan sifat dingin wal baqai lan sifat langgeng wal mukhalafati lil hawadisi lan sifat nulayani marang pira-pira makhluke. Allah itu beda dengan makhluknya. Ini ciri-ciri yang paling mudah sih. Pokoknya selain makhluk itu Allah. Selain makhluk itu Allah. Selain Allah itu makhluk. Wal qiyami binafsilan jumeneng kelawan zate dhewene Allah. Wal wahdaniyatilan zat kang tunggal. Wal hayatilan zat kang sugeng. Wal ilmi lan sifat ngaweruhi utawa ngudaneni. Wal qudrati lan sifat ngersakake utawa netepake wal iradati lan sifat iradah utawa ngersakake wasam ilan sifat midangetake wal basori lan sifat mirsani wal kalami lan sifat dawuh wa annahu lan sak temene Gusti Allah iku hayyun zat kang sugeng alimun tur zat kang ngudaneni qadirun tur zat kang nguasani muridun tur zat kang mirsani zat kang ngersakake sami untuk zat kang midangetake basirun tur zat kang mirsani mutakallimun tur zat kang dawuh. Sin soal niku wau ciri-ciri Allah utawa sifat-sifat Allah. Nanti kita akan terangkan. Sin soal kaifa iku hale kaya apa al-i'tiqadu utawi keyakinan bil wujudi kelawan anane lillahi marang zate Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah. Bagaimana sih kita meyakini keberadaan Allah? Jim jawab wa utawi al-i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala iku anak tak kita yen to nekotake sapa kita nekotake annallaha ing sak temene Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah iku maujudun zat kang ono zat kang wujud ini bukan wujud kita bahasan Indonesia wujud berwujud tapi wujud niku ada Tuhan itu ada wa ana wujudahu lan sak temene wujude Allah wujude anane zate Allah iku bizatihi kelawan zate Allah wa ana wujudahu lan anapun lan sak temene anane Gusti Allah iku bizatihi kelawan zate Allah laisa kang ora ono apa zat biwasitati syai'in kelawan lantarane suwiji-wiji keberadaannya Allah itu tidak karena sebab sesuatu. Makin maksudnya
Allah itu keberadaannya tidak menggunakan perantara sesuatu. Karena kalau Allah menggunakan perantara sesuatu berarti Allah tergantung terhadap perantara itu. Seperti kalian berjalan dengan perantara kaki. Kalau kamu nggak punya kaki berarti kamu nggak akan bisa sampai. Berarti kalau kamu nggak punya kaki ya nggak akan sampai. Ya, Allah ini kumbuatan. Ini Allah tidak. Allah tidak tergantung dengan segala sesuatu, tidak tergantung. Sampai di Al-Ikhlas niku alam yakul lahu kufuwan, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang madani, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Tidak ada yang bisa sebanding dengan Allah. Tidak ada yang nyamai Allah. Wa anna wujudahu lan sak temene anane zate Allah iku wajib, kudu. Keberadaan Tuhan itu harus ada. Sebab tidak mungkin tidak ada. Mustahil Tuhan itu tidak ada. La yumkinu kang ora mungkin apa ayyal qapahu yen to tetemu ing zate Allah apa adamun sirna. Mustahil zatnya Allah itu sirna. Nah ini keberadaan Tuhan ini menjadi perdebatan dan menjadi sebuah ideologi yang disebut dengan ateis, yang tiang ateis. Nah kebanyakan memang tiang dulu ketika ideologi dunia itu terbagi antara Islamisme, sosialisme, dan kapitalisme atau liberalisme dibagi menjadi tiga. Itu yang paling keras menolak keberadaan Tuhan adalah orang-orang yang berideologi sosialisme. Tapi tidak mesti, tapi cenderung menolak. Yang sosialisme itu biasanya dulu itu pas jam tahun 60-an ke bawah itu berafiliasi kepada partai komunis. Tapi bukan berarti setiap orang komunis itu mereka ateis. Banyak saksi-saksi sejarah dulu ketika perang Gestapo dulu istilahnya, tiang-tiang orang-orang tua mbah itu ngomong perang Gestapo. Ketika terjadi, ini cerita dari telinga ke telinga dari mbah-mbah yang pelaku sejarah. Ketika dulu orang-orang PKI itu dieksekusi, nggih banyak yang syahadat, ampun la ilaha illallah astagfirullah aja dipateni ya. Para al-fujur tes bohong perintah. Pokoknya wong PKI bunuh, habisi, genosida. Ketika itu sebagai jawaban ketika dulu kiai-kiai itu juga dituduh sebagai salah satu dari 7 setan desa. Supaya kiai pateni. Oleh mana kiai orang kiai itu kiai atau orang-orang Islam terutama orang-orang NU itu orang-orang yang kecanduan agama. Tuduhnya orang-orang PKI itu. Nah, ini dibunuh. Kiai-kiai itu dibunuh. Bahkan saksi sejarah yang dari daerah Banyuwangi Konco Kulon itu mbahnya itu dibunuh di depan anak-anak mantunya, dikumpulkan, dibunuh, kepalanya diempas pakai batu bangunan, batu gunung pecah di depan keluarga. Sebagai sebuah teror lah, supaya tidak mengajarkan agama. Dianggap candu agama itu. Dulu, kalau hari ini orang-orang kapitalisme, orang-orang di Eropa, di Amerika banyak yang nggak punya agama. Takon agama itu sama tabunya dengan tanya gaji. Di luar negeri tanya agama itu tabu. Jadi kayak tanya gajimu berapa itu tabu. Kalau di Indonesia ini kan tabunya nopo? Ditanyainnya sudah nikah apa belum nopo nggih. Tabu ditanyain begitu. Jadi di luar negeri kalau kamu ketemu bule kok tanya agamamu apa itu kayak risih mereka risih. Hari ini orang kapitalisme. Nah, justru sekarang di Timur Tengah, di Palestina itu ada partai komunis Palestina ada. Ya orang Islam nih dia sosialis. Orang-orang Rusia hari ini banyak yang beragama Islam, partainya komunis. Di Cina partainya komunis, ini agamanya Islam. Jadi campur baur. Makanya benar di Indonesia itu benar. Ya partai komunis karena dia membuka jalan untuk ateis ya dilarang. Tapi masalah fakta sejarah dulu itu masalah zaman PKI itu faktor politik yang membawa agama. Jadi,
Nah orang-orang komunis itu dulu gerwani itu wanita-wanita PKI itu nek ngulangi gitu enggak. Di TK itu bocah-bocah di TK dipulang. Sekarang anak-anak kalian tangannya mengenang, kita membuktikan keberadaan Tuhan, tangannya menengadah. Ya Tuhan, barangnya udah cilik-cilik kayak. Ya Allah, berilah kami ini kapur. Karo mata ini merem. Ya Allah, berilah kami ini kapur. Kon ping telu. Ya Allah, berilah kami ini kapur. Udah buka matanya. Ada enggak kapur? Enggak ada. Sekarang pejamkan mata. Bu guru, belilah kami kapur 3 kali. Terus guru didumi kapur udah cilik-cilik. Buka matanya. Ada kapur? Ada. Nah, berarti Tuhan itu tidak ada. Yang ada adalah ibu guru yang mulai itu. Orang-orang gerwani itu. Nah kalian sebagai santri jawabnya gimana? Begitu. Nah akhirnya para ulama menerangkan gini loh keberadaan Tuhan. Sekarang gini, kalian yakin nggak Tuhan itu ada? Jenenge kalian didoktrin dari kecil sudah. Oh percaya Allah, kayaknya kok risih Tuhan itu tidak ada. Tapi kalian harus sudah menerangkan secara akal. Makanya nanti dalam tauhid itu juga ada yang namanya kita menggunakan akal, tidak boleh hanya sekedar teks saja. Sekedar teks saja, apa katanya ini udah ini, nggak bisa. Orang-orang ilmiah hari ini nggak bisa begitu. Nah, bagaimana menyatakan keberadaan Tuhan? Ya, gampang. Sekarang gini, Tuhan itu ada enggak? Ada. Kok buktinya apa? Paling jauh, paling gampang alam semesta. Sama logikanya apa? Kita kias. Sekarang saya tanya kepada kalian semua. Kalian percaya nggak kitab ini ada? Percaya nggih? Percaya kitab ini ada. Sekarang tanya, kitab ini ada dengan sendirinya atau ada yang mencetaknya? Ada percetakannya? Ada yang mencetak nggih, pabriknya. Sekarang saya tanya, pernah nggak kalian melihat pernah nggak kalian melihat pabriknya kitab ini? Tahu nggak di mana kitab ini diterbitkan? Yang nyetak kitab ini laki-laki atau perempuan? Nggak tahu. Laki-laki atau perempuan nggak tahu. Agamanya apa? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Bahkan diterbitkan kapan kalau nggak ditulis di sini ya nggak tahu biasanya. Yang ini nggak ada tahunnya. Kapan diterbitkannya? Nggak tahu. Kitab diterbitkan di mana? Nggak tahu. Yang menerbitkan laki-laki perempuan nggak tahu. Wong Jawa apa wong Arab? Nggak tahu. Tapi yakin nggak kalian pabriknya atau percetakan kitab ini ada? Pasti. Yang buat misalnya meja ini, yakin nggak ada yang buat meja ini? Laki-laki atau perempuan? Orang Banyumas atau orang luar Banyumas? Nggak tahu. Islam atau apa orang non Muslim? Nggak tahu. Tapi yakin nggak ada yang buat meja ini? Kok bisa kalian yakin? Lagi ada meja nih? Gitu. Sama alam semesta ini begitu. Tidak mungkin segala sesuatu tiba-tiba ada secara mungkin. Alam tiba-tiba, matahari tiba-tiba ada secara mungkin. Pasti ada yang membuat. Sama itu mana Gunung Selamat itu ciptaan mana? Tulisan made in Allah nggak ada. Tapi dengan logika itu bisa. Nggak mungkin Gunung Selamat tiba-tiba ada dengan proses vulkanologi dulu. Yang dulunya namanya Gunung Sigura 3 kali tingginya itu. Pasti ada yang buat. Nggak mungkin, ini aja ada yang buat. Semua ada yang buat. Permasalahannya kamu nggak tahu. Dan itu nggak penting. Tapi yang jelas ada mesti. Yang buat ini non muslim, lanang, wadon, Islam, orang Banyumas bukan orang Banyumas. Itu nggak penting. Tapi yang penting apa? Meja ini ada. Pasti ada yang buat. Orang awam itu gitu. Kalau kita ngaji Aqidatul Awam, penting ada yang buat. Mana ada cetakan yang gini made in Sumampir? Nggak ada. Made in Patik Raja nggak ada. Tapi pasti ada yang buat. Nah itu logika atau akal itu harus tetap kita jaga kewarasan. Jangan asal taklid. Pokoknya Allah itu ada. Selesai. Nggak bisa yang begitu. Harus kita bisa menerangkan dan bisa diterima oleh ilmu pengetahuan. Nah, di sini cara mengenali Allah, cara mengenali pabrik meja ini, ya kita harus tahu ciri-cirinya. Karena Allah itu beda dengan ciptaan dan Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Hati-hati dengan sekarang misalnya kamu awalul wajib alam mukallafin ma'rifatullah. Jadi awal yang harus diketahui oleh orang mukallaf itu adalah mengetahui siapa Tuhannya. Apa gunanya kalian itu sholat kalau kamu nggak kenal siapa Allah? Ini bahaya. Allahu Akbar.
Misal salat ku bayangna Allah ku putih padang, terang benderang, terang padang. Wah, terus ki Allah. Padahal itu bukan Allah. Yang terang benderang itu siapa itu? Itu hasil ciptaanmu. Hasil khayalmu tentang bentuk Tuhan. Kamu berarti nyembah ciptaanmu sendiri, ya musyrik malahan. Ada yang membayangkan Allah itu alif, lam, ha. Ki Allah itu sebuah sholat. Kamu nyembah khayalanmu sendiri. Haram itu yang begitu. Musyrik malah ya. Aku pengen menghadirkan Allah. Bukan begitu. Menghayalkan Allah, bentuk Allah itu haram. Tapi merasakan kehadiran Allah itu malah justru disunahkan. Sholat merasakan kehadiran. Merasakan dengan membayangkan itu beda. Menghayalkan bentuk Allah. Nah, cara yang paling gampang itu mengenali dari sifat-sifatnya, karakteristik Tuhan, ciri-ciri Tuhan. Sebab Tuhan itu gak pernah bisa dikhayalkan. Bentuknya kayak itu orang bisa. Paling gampang dengan ciri-cirinya. Apa? Salah satu ciri tadi itu wujud. Nah, kita ngaji bab wujud. Nanti dari sifat-sifat Allah itu tadi nanti bisa diklasifikasikan. Bisa diklasifikasikan. Nah, bisa diklasifikasikan. Jadi pertama itu nek dari sinau kula ngoten nggih. Pertama sifat Allah itu nanti sifat-sifat wajib pertama. Kamu harus catat niki nggih. Catat. Pertama sifat wajib Allah. Nah, sifat itu nanti bisa dibagi sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Ini terutama sifatnya Allah dan sifatnya Rasul. Jadi sifat Allah itu sifat wajibnya 20. Sifat mustahilnya berarti kebalikannya ya ada 20. Kemudian ada sifat disebut sifat jaiz yang boleh atau tidak boleh. Artinya Allah bebas mau melakukan tidak melakukan. Itu ada 1. Nah, sifat Rasul itu ada 4 yang sudah terkenal itu. Ya, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Itu ada 4. Kemudian sifat mustahilnya kebalikannya juga 4. Sifat jaiznya 1. Berarti 20 tambah 20 40 tambah 4 wajibnya Rasul, 4 mustahilnya Rasul, 1 jaiznya Rasul, berarti 20. Maka ada 50. Maka disebut dengan aqaid 50 orang-orang Jawa dulu. Aqaid 50 itu aqaid 50. Nah, nanti kalau bicara dengan sifat wajib Allah, sifatnya Allah, ada aqaid 20, akidah 20. Itu hanya sekedar untuk pembagian tadi jumlahnya dari sifat-sifatnya Allah yang wujud di dalam itu dan kebalikannya, sifat kebalikannya. Hanya untuk memudahkan saja, memetakan sifat-sifatnya Allah. Nah, tokoh-tokoh utama di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah niku ada beberapa. Cuma dari pemetaan kula yang paling utama para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang akidah. Ingat ya, di bidang akidah, di bidang fikih atau syariat dan di bidang tasawuf itu usulnya beda-beda loh nggih. Pondasinya beda-beda loh nggih. Kamu jangan samakan, beda-beda. Tapi memang nanti ada yang dia juga imam di akidah, juga imam di fikih seperti Imam Nawawi. Itu serba bisa. Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali pun lebih kepada tasawuf. Ada yang serba bisa, cuman itu jarang. Nah, yang pertama adalah muasisnya, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Itu wafat tahun 936 Masehi. Yang kedua Imam Abu Mansur al-Maturidi, wafat tahun 944. Dia nyari satu zaman, satu angkatan dengan Imam al-Asy'ari. Kemudian di bawahnya Imam al-Asy'ari muridnya adalah, ini orang yang sangat terkenal yang saya sebutkan ini. Yang ketiga adalah Imam Abu Bakar al-Baqilani. Itu wafat tahun 1013. Kemudian yang keempat adalah Imam Abu Ma'ali al-Juwaini. Imam Abu Ma'ali al-Juwaini niki wafat tahun 1085 Masehi. Niki gurune Imam Ghazali, Imam al-Juwaini. Gurunya Imam Ghazali. Nah, yang terakhir yang kelima itu adalah Imam Muhammad As-Sanusi. Ini wafat tahun 1490 Masehi.
Ini yang merumuskan, Imam Sanusi ini yang merumuskan sifat 20 itu tadi. Dari pemikiran-pemikiran dari sejak tahun 936 niku Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengalami perumusan perdebatan pemikiran para ahli kalam itu. Kemudian baru pada zamannya Imam Sanusi, nah itu baru dirumuskan. Oh, ternyata bisa dikategorikan. Ingat loh nggih, dikategorikan. Bukan dibagi tapi dikategorikan menjadi sifat 20. Nah, ini pertama kalinya itu secara tegas beliau menyatakan di dalam karya beliau yaitu kitab Ummul Barahin. Ummul Barahin. Ini sangat terkenal ya, kitab ini. Biasanya di atasnya niki mungkin. Nah, sifat 20 niku adalah kategori. Nah, nanti mungkin saged dibagi menjadi 4. Dari kategori sifat 20 dikategorikan menjadi 4. Apa itu? Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah. Nah, sifat nafsiyah itu yang terkait dengan zatnya Allah. Itu cuma satu, sifat wujud. Sifat wujud. Yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang memiliki lawan. Nah, secara gampangnya, sifat yang meniadakan adanya sifat-sifat sebaliknya, artinya sifat yang memiliki lawan. Nah, sifat niki ada 7 nopo. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini yaitu idam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi wahdaniyah. Ada 5. Ada 5. Yang ketiga adalah kategori sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib pada Allah. Yaitu sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, alam. Itu jenisnya, ya, kategorinya. Yang terakhir adalah sifat maknawiyah, yaitu yang lazim dari sifat ma'ani, yaitu yang kaunuhu mutakaliman, kaunuhu ilmanan. Nah, pernyataan paling awal di dalam sifat, kok ada sifat 20 itu adalah pernyataan dari Imam As-Sanusi dalam kitab Ummul Barahin. Wa mimma yajibu li maulana jalla wa azza isruna sifat. Itu pernyataan pertama. Bahwasanya Allah itu memiliki, di sini ada mimma, fa mimma yajibu. Mimma niku mim apa jenenge tabdiyah. Jadi mim tabdiyah ini artinya setengah dari. Artinya sebenarnya Allah itu tidak dikurung, dibatasi dengan sifat 20 enggak. Cuma paling gampang akal untuk mengidentifikasi ini loh Tuhan. Alnya ilahun itu tadi, ma'rifate ilahun itu tadi. Allah itu kan al ilahun nggih, kalau nggih Tuhan yang tertentu. Tertentunya Tuhan ini dari apa? Dari 20 sifat ini, minimal ini. Tapi bukan berarti banyak sifat lain yang Allah miliki. Selama sifat itu sempurna, bukan sifat kekurangan. Paham nggih sampai di sini nggih? Nah, pertama kali Imam Sanusi artinya bukan berarti Allah terbatas pada sifat yang 20 itu enggak. Tapi minimal Allah itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Wujud, kita, bako dan sebagainya, nanti kita akan terangkan ke belakang. Nah, apa yang saya terangkan ini itu bukan ngarang. Bukan seperti orang-orang yang mungkin hanya belajar dari kitab saja atau ngarah sekarang internet, enggak. Nah, apa yang saya terangkan ini ya dari guru-guru saya. Terutama ketika ini ada, nanti kalian bisa cek lagi nggih. Itu di kitab namanya Kitab Kifayatul Mustafid lima ala Kitab Kifayatul Mustafid lima ala minal asanid. Ini karyanya Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi itu menyusun. Jadi dari Syekh Mahfud ini ke atas ya. Nah, dari kita ke Syekh Mahfud. Nah, terus ini kitab ini disyarai oleh Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang yang jadi mufti di Mekah. Nah, kalau dari hitungan saya, kalian itu generasi yang ke-40. Kalian ini, saya generasi 39, kalian ini generasi ke-40. Pemegang sanad keilmuan. Hitungannya ngeten, Bu. Nanti catat dulu.
Kulo sinau, saya itu belajar kepada Gus Muhammad Najib bin Suyuti Asro. Gus Najib, belum ngundangi Gus Indun. Gus Indun itu belajar ke gurunya. Ini angkatan, berarti Gus Indun saya ketika 9, kalian belajar ke saya belajar ke Gus Indun. Muhammad Najib ini belajar ke Peloso. Di Peloso itu ada Mbah Dah, Mbah Din. Nah, gini ku belajar ke Mbah Dah atau Mbah Din di Peloso sana. Nah, Peloso itu belajar ke bapaknya. Nah, berarti ke bapaknya beliau itu Mbah Jazuli Usman, itu angkatan ke-37. Kalau dari bapak sama, bapak Kiai Maskur. Kiai Maskur berarti bapaknya kan, bapaknya dari Kiai Maskur. Kiai Maskur itu ke Peloso, sama nanti ketemunya sama. Nah, dari Mbah Jazuli Usman yang tingkatan ke-37 ke gurunya, guru ke Mbah Zainuddin Mojosari Nganjuk. Mbah Zainuddin Mojosari Nganjuk belajar ke gurunya Mbah Soleh Darat. Nah, Mbah Soleh Darat ini gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dengan Ahmad Dahlan dan sebagainya. Ini guru besarnya kita Najab. Mbah Soleh Darat itu belajar. Ini Mbah Soleh Darat ini seangkatan dengan Mbah Nawawi Banten. Seangkatan juga dengan Mbah Khatib Minangkabau. Seangkatan juga dengan Mbah Mahfud Termasi. Seangkatan juga Mbah Khalil Bangkalan. Seangkatan. Belajar di Mekahnya. Belajar ke siapa? Ke Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Sato Ad-Dimyati Al-Husaini Asy-Syafi'i. Ini yang menulis kitab kula wingi ngaji napa kula pas puasa Kifayatul Adqiya. Nah, niku. Itu yang mengarang itu. Itu punya guru Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Punya guru Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Punya guru Muhammad bin Ali Sanwani Asy-Syafi'i. Ini yang nulis kitab Hasyiah Syarah Jauhar Tauhid Al-Laqani. Punya guru Syekh Imam bin Ahmad Al-Barawi Az-Zubairi Asy-Syafi'i yang nulis kitab Hasyiah ala Syarah Jauhar Tauhid karya Al-Laqani juga, punya syarahnya juga. Punya guru Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Dafari. Punya guru Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri Asy-Syafi'i. Punya guru Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Maki Asy-Syafi'i. Punya guru Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Al-A'la Al-Babili Asy-Syafi'i Al-Azhari. Ini orang Babil, berarti orang Irak ya. Punya guru Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Gunaimi. Punya guru lagi Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Romli. Punya guru Syekh Zainuddin bin Abu Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Ansori. Ini yang nulis kitab Ihkam Ad-Dilalah ala Tahrir Ar-Risalah dan Fathul Ilahul Majid Al-Idah Syarah Al-Aqaid. Punya guru lagi Al-Hafidh Taqiyuddin Muhammad bin Fahad Al-Maki Asy-Syafi'i Al-Alawi Al-Hashimi. Punya guru lagi Masduddin Abu Thahir Muhammad bin Yaqub Al-Lughawi Asy-Syairazi. Punya guru lagi Al-Hafidz Sirajuddin Umar bin Ali Al-Ghuzwini. Punya guru lagi Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Taftazani. Punya guru lagi Syarafuddin Abu Bakar Muhammad bin Muhammad Al-Harawi. Punya guru lagi Fakhruddin Muhammad bin Umar Ar-Razi. Punya guru lagi Diyauddin Umar bin Husain Ar-Razi. Punya guru lagi Abu Qasim Salman bin Nasir bin Iman Al-Ansari Al-Arghiyani. Punya guru lagi Imam Haramain. Diyauddin Abu Ma'ali Abu Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Imam Juwaini. Punya guru lagi Al-Ustad Abul Qasim Abdul Jabbar bin Ali bin Muhammad bin Haskan Asfaroyini Al-Iskaf. Punya guru lagi Syekh Ruknuddin Al-Ustad Abu Ishaq Al-Asfaroyini. Punya guru lagi Syekh Mutakallim Abu Hasan Al-Bahili. Punya guru lagi Syekh Al-Mutakallim Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebelum balik di sini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena di atasnya itu Jabariyah. Jabariyah dengan Ahlus Sunnah itu cuma masalah takdir toh. Bedanya cuma masalah takdir toh, masalah takdir.
Lain-lainnya hampir sama. Nah, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari ini punya guru namanya Abu Ali Az-Zubai. Punya guru lagi namanya Abu Hasan Az-Zubai. Punya guru lagi Abu Zail Al-Alaq. Punya guru lagi Syekh Ibrahim Al-Imam Ibrahim An-Nadham. Punya guru lagi Imam Amr bin Ubaid. Punya guru Al-Imam Wasil bin Atha. Punya guru Muhammad, ini putranya Sayyidina Ali dan istri kedua yaitu Kaulah bin Ja'far. Punya guru lagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Punya guru lagi Kanjeng Nabi Muhammad, punya guru lagi Jibril, punya guru lagi Allah. Nah, sampai ke kalian tuh 40 tingkatannya dari bla 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 bla. Nah, kalian itu bab akidah, bab Quran gurunya beda lagi nanti sampai Mbah Munawir ke atas sampai Kanjeng Nabi. Bab fikih beda lagi kalian dengan Ustaz. Saya belajar fikih dengan Ustaz Enjang, dengan sama Ustaz Sofi, Ustaz Ayi, sanadnya beda, tapi nanti ada ketemunya di cabang siapa ketemu. Tapi intinya di pondok pesantren manapun selama di Ahlussunnah wal Jamaah, NU lah intinya, itu sanadnya nyambung. Sanadnya mesti nyambung. Jadi orang enggak sembarangan mencari ilmu. Jadi itu talaki. Jadi ketemu wajah dengan guru terus. Nah, itu urut-urutannya. Sebenarnya itu baru Imam Asy'ari. Nanti Imam Maturidi ada lagi keterangannya. Sampai ketemu juga. Sebenarnya kalau kepengen bahas masalah ini, masalah wujud ini belum selesai nanti dalilnya. Nah, kalau wujud itu enten teng surat As-Sajdah ayat 4, At-Toha surat Toha ayat 14, surat Ar-Rum ayat 8, surat Al-Hadid ayat 3. Apa wujud itu memang ada dasarnya, keberadaan Allah ada di ayat-ayat yang ini keterbatasan waktu. Nanti insyaallah kedepannya ini bab wujud nanti terutama tadi yang nafsiyah, nanti yang salbiyah, kemudian yang maknawi dan ma'nawiyah nanti kita kupas lagi ke depannya. Sebenarnya wujud ini belum selesai. Nanti ada lagi pembagian wujud ada lagi. Ini lebih jelimet lagi. Nanti biasa di kitab selanjutnya. Tapi tuh enten ngeten iki kurang niku. Tapi nek misalnya di YouTube saja enggak mantep. Kalau ketemu dengan ustaz kok enggak ketemu wajah itu ilmunya kurang barokah lah bahasanya. Namanya kurang barokah. Nanti sifat wujudnya Allah itu nanti ada pembagiannya lagi. Jadi ada pengertian sifat nafsiyah, kemudian pembagian sifat kategori sifat wujud. Nanti ada yang wujud majazi, ada yang nanti wujud hakiki, ada yang Allah itu wujud hakiki. Adanya Allah itu tidak diadakan, dan Allah itu termasuk adanya Allah itu tidak mengadakan dirinya sendiri. Ngerti orang? Adanya Allah itu tidak menyelenggarakan nyongana terus gadiana, orang. Terus kepriwe anane Allah nyembuh itu urusannya Allah. Siapa yang buat pabrik ini? Ayo ngaku. Sudahlah enggak usah diurusi. Kamu sampai kiamat kurang 3 hari mungkin nyari tukang yang bangun masjid ini enggak akan ketemu. Sudahlah, yang penting masjid ini sudah ada lah. Kita yakin ada tukang yang buat masjid ini. Sampai di situ. Kamu kok mencari hakikat zatnya Allah? Itu hanya nabi dan walinya Allah mungkin yang paham sampai di sana. Kita umat yang biasa sing ringkih ina apes gampang remuk ya sudahlah cukuplah sampai itu. Kita yakin Allah itu ada dan adanya Allah itu tidak diadakan, tidak mengadakan diri sendiri apalagi diadakan. Diciptakan Allah enggak. Nah, nanti ada wujud yang sifatnya wujud yang hakiki, kemudian wujud yang majazi atau idofi, ada lagi wujud yang aridi. Wujud yang hakiki ya Allah, wujud yang majazi ini yang adanya itu diadakan. Ada permulaan, ada akhir, namanya wujud majazi. Nanti ada wujud aridi, diadakan tapi tidak ada akhirnya. Kayak kita, roh kita ini kan diadakan tapi tidak ada akhirnya. Hidup di dalam dunia, mati di dalam barzakh, mati lagi di dalam akhirat. Surga diadakan, itu enggak ada panitia pembubaran surga, enggak ada. Neraka diadakan, itu sudah ada terus. Ada diadakan diakhiri, ada yang diadakan tidak diakhiri. Tapi ada yang tidak diadakan tidak diakhiri, tidak ada akhirnya Allah itu. Kemudian pembagian wujud lagi nanti ada wujud yang wujud dalam syahadah. Ada wujud yang gaib. Yang syahadah itu yang kelihatan mata. Kita ini menungsa gunung, ayam, binatang.
Tapi ada wujud yang gaib, jin, setan, malaikat. Nah itu nanti pembahasan ada lagi. Sampai alam syahadah, alam gaib itu kan pembagian. Was ruwet, rumit. Gak bisa selesai 2 SKS. Jangan ngaji terus. Pokoknya jangan mandek ngajimu anggar urung hilang bodohmu. Ya. Jangan mandek. Selanjutnya yang di rumah-rumah ini tetap panteni terus YouTube pondok nih. Orang itu mandek ngajimu bodoh kamu. Terus isolasi bodoh lagi. Jadi yang di luar yang nggak ngaji itu ya memang udah pinter. Jadi kita harus husnuzon. Karena udah pinter nggak ngaji, pinter ngapain ngaji? Kita ini yang bodoh-bodoh mau ngaji. Nanti macam-macam itu. Nanti tentang kitab yang lebih spesifik itu akan diterangkan. Insyaallah lah. Mudah-mudahan ada manfaat ini pun jam 6 nggih. Saatnya nopo jam 6 ini. Bekerja nggih, ampun film. Mentang-mentang libur mboten kuliah. Mugi saged enten manfaate Al-Fatihah. Iya kan. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.